Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biogeografi kelas C dengan saya sendiri Muhammad Faturrahman. Saya Sofia Nadira. Saya Ibnu Muhammad Nafisa. Kami akan membahas keunikan mengenai flora. Dengan itu, ikuti terus kegiatan kami. Halo teman-teman, kali ini kami sedang berada di lokasi budidaya tanaman. Oleh karena itu, ayo ikuti dalam membahas tanaman. Tercatat dalam Flora of Java Baker 1963 sebagai tanaman endemik. Jumlah populasi termasuk kategori tidak terancam punah dapat ditemukan di berbagai kawasan konservasi dan taman nasional. Peran ekologis berperan sangatlah penting dalam ekosistem lokal. Menjadi sumber pakan satwa, membantu mencegah erosi pada lahan kering, dan termasuk dalam familia Avicennaceae, tanaman perdu atau pohon kecil yang berasal dari wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Memiliki ciri fisik, memiliki bunga berwarna putih atau krem, bunga berbentuk trompet dengan aroma yang harum, daun hijau mengkilap dan berbentuk lonjong. Tinggi tanaman berkisar antara 3-10 meter. Habitat: tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Dapat ditemukan di hutan-hutan kering, mampu bertahan pada kondisi tanah yang beragam. Manfaat tradisional yang digunakan dalam pengobatan tradisional itu memiliki sifat berkhasiat obat seperti antimikroba, dipercaya dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan, si pertumbuhan yang membutuhkan sinar matahari penuh, tahan terhadap kekeringan, dapat berkembang di ketinggian rendah hingga sedang. Baik teman-teman, jika berbicara mengenai persebarannya, persebaran bunga kemuning ini dianggap banyak di Indonesia karena untuk bunga kemuning ini mudah untuk beradaptasi di berbagai wilayah. Hal tersebut dibuktikan dengan tersebarnya bunga kemuning ini di berbagai kepulauan di Indonesia, yaitu diantaranya seperti di Kepulauan Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, serta beberapa bagian di Pulau Sumatera. Nah, untuk bunga ini secara perkembangbiakannya sangatlah mudah teman-teman, karena bunga ini menghasilkan biji. Berdasarkan wawancara pun yang telah dilakukan, maka pihak yang membudidayakan tanaman tersebut berkata untuk memberdayakannya kita cukup membiarkan biji-biji itu jatuh, kemudian tumbuh tunas-tunas baru, di mana tunas baru itu dipisahkan dan dikembangkan gitu. Nah, selain itu perawatannya pun sangatlah mudah gitu, tidak memerlukan hal-hal khusus. Kemudian dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, seorang pengurus mengatakan bahwa bibit yang dibudidayakan di toko tersebut berasal dari Lembang. Nah, itu tandanya bunga kemuning ini memanglah jenis bunga yang mudah beradaptasi, karena mengingat suhu di Lembang dan suhu di kota Tasikmalaya terdapat perbedaan. Kemudian selain itu, untuk penggemar bunga ini sangatlah banyak orang-orang mencarinya sebagai tanaman yang ditanam dalam rumah, karena bunga ini indah serta memiliki wangi yang semerbak, membuat bunga ini digemari halayak untuk ditanam di rumah atau di pekarangan karena memiliki estetika. Kemudian juga bunga ini dapat dijadikan sebagai tanaman bonsai. Dan faktanya bunga ini, yaitu bunga kemuning, tercatat dalam Flora of Java karya Baker
1963 sebagai tanaman endemik yang pada saat itu sangat marak dan termasuk kepada kategori yang tidak terancam punah, karena kembali lagi perkembangan yang sangat mudah. Kami dari kelompok 1 dengan saya Restu. Dengan saya Numeina. Dengan saya Nada Salvatore. Kami akan membahas mengenai fauna. Terus keseruannya. Burung kamade atau burung cabai dengan istilah genus Dicaium tersebar luas di daerah tropis Asia Selatan dan Australasia, dari timur India hingga Filipina, serta selatan ke Australia. Tersebar luas juga di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Habitatnya yang meliputi hutan tropis, semak-semak, dan pekarangan. Di Indonesia, spesies ini dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan tropis dan pekarangan, dengan ketinggian hingga 1.800 meter. Burung ini dikenal karena suaranya yang merdu dan perannya dalam penyebaran biji-bijian. Pemilik burung ini mendapatkan burung Kanada ini dengan memburu yang asalnya dari Sumatera, dan keunggulan dari burung kamade ini suaranya yang merdu dan warna bulunya yang unik. Secara umum, burung kamade berasal dari keluarga Disaidae dan tersebar di berbagai habitat tropis di Asia Selatan dan Australasia. Namun, beberapa spesies memiliki distribusi yang lebih terbatas dan dapat dianggap endemik di wilayah tertentu. Burung kamade dapat hidup bersama burung lain, terutama dalam habitat alami mereka seperti hutan dan perkarangan. Mereka sering terlihat berinteraksi dengan spesies lain dan dapat berbagi ruang tanpa masalah besar. Namun, saat dipelihara, burung kamade ini mungkin menjadi agresif atau stres jika ditempatkan dalam kandang yang sama dengan burung lain yang lebih besar atau dominan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kompatibilitas spesies saat memelihara burung ini agar mereka tetap sehat dan nyaman. Kamade ini juga dikenal sebagai burung yang agresif juga dalam mempertahankan wilayah dan sering berinteraksi dengan burung lain. Mereka cukup adaptif dan sering terlihat di area pedesaan atau sekitar perkebunan, karena lingkungan ini menyediakan makanan berupa serangga kecil.